Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mary Alfansyah dari kelas MN25K dengan NIM 202500800263. Yang saya hormati kepada Bapak Arif Firmanto, Eskom MM, selaku dosen mata kuliah pengantar akuntansi. Pada video kali ini, kebetulan saya mendapatkan tugas proyek pengantar akuntansi. Saya juga akan menjelaskan pemahaman tentang pengantar akuntansi. Yang pertama ada pengantar akuntansi, yang kedua ada konsep dasar akuntansi, yang ketiga ada konsep dasar akuntansi, dan yang keempat ada siklus akuntansi, dan yang kelima itu ada pentingnya pencatatan keuangan, dan ada juga laporan laba rugi dan neraca. Baik, langsung saja ke pemahaman pengantar akuntansi. Nah, menurut saya pemahaman akuntansi itu kayak terdiri dari aktivitas. Yang pertama itu ada mengidentifikasi atau mengidentify, yang mengidentifikasi transaksi terjadinya kegiatan ekonomi yang dilakukan perusahaan. Nah, yang kedua yaitu pencatatan atau record, yang perusahaannya itu mencatat, mengklarifikasi, merangkum kegiatan ekonomi yang telah dilakukan. Dan yang ketiga ada pengkomunikasian atau komunikat. Jadi kayak menyiapkan laporan analisis akuntansi, dan tidak hanya juga mencatat keuangan keluar masuk, tetapi juga harus memberikan kondisi keuangan. Dan saya juga mengambil contoh dari toko Siva Store yang kebetulan kemarin pernah saya observasikan. Nah, dari toko Siva Store itu pengantar akuntansinya itu sangat membantu pemilik tokonya. Jadi kayak kita tuh tahu kayak persediaan barangnya, serta seberapa banyak barang yang dilakukan, dan juga menjalankan usahanya. Dengan adanya akuntansi, pemilik juga bisa memisahkan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi agar lebih jelas. Lalu yang kedua yaitu konsep dasar akuntansi. Nah, ada dua pengguna laporan keuangan, yaitu yang pertama ada pengguna internal yang hanya dilakukan keuangannya dari orang dalam perusahaannya. Nah, contohnya misalnya HRD, sales, marketing, manajemen keuangan. Nah, yang kedua yaitu pengguna eksternal. Jadi, orang-orang di luar perusahaannya yang berpengaruh. Contohnya otoritas perpajakan, customer, investor, dan serikat buruh, dan supplier juga ada. Jadi persamaan dasar akuntansi rumusnya itu ada aset sama dengan liabilitas ditambah equity, yang artinya harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Jadi dari penjelasan tersebut, yang pertama kan ada aset. Nah, aset itu kan harta, yaitu sumber daya yang dimiliki perusahaan yang menyediakan jasa atau manfaat di mana di masa yang akan datang nantinya. Nah, yang kedua itu liabilitas atau kewajiban atau hutang yang harus dibayar dan wajib banget untuk dibayarkan. Contohnya utang wesel. Nah, yang ketiga yaitu ada equity atau modal, yaitu yang memiliki banyak aset, contohnya modal saham. Jadi, aset dalam toko Siva Store itu ada berupa kas, rak etalase, barang dagangan, yaitu skincare, make up, fashion, dan outfit lainnya. Nah, contoh dalam kewajiban dalam hutang yang harus dibayarkan oleh ke pihak lainnya yaitu kepada pemasok atau barang dagang. Contoh modal yaitu pendapatan hasil yang diperoleh dari perusahaannya, seperti penjualan dari barang yang udah dijualkan. Nah, yang ketiga yaitu ada penjelasan siklus akuntansi di toko Siva Store. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang siklus akuntansi yang saya ketahui.
Yang saya ketahui itu mengidentifikasi pencatatan jurnal, posting ke buku besar, membuat laporan keuangan, laba rugi, dan neraca dan neraca saldo setelah penutupan dan jurnal pembalian. Jadi, siklus ini untuk memastikan laporan keuangan yang akurat dari transaksi awal hingga akhir, seperti laba rugi. Contohnya yang pertama, transaksi keuangan. Transaksi keuangan ini meliputi barang dagangan penjualan kepada konsumen. Yang kedua, ada pencatatan transaksi setiap transaksi dicatat sebagai bukti. Ada contoh pembelian, pencatatan penjualan, dan yang ketiga ada pencatatan jurnal. Jadi untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan akun sehingga dari masing-masing akun dapat diketahui. Nah, yang terakhir ada penyusunan laporan laba rugi. Jadi laporan keuangan ini digunakan untuk mengetahui di dalam toko itu kayak 1 bulan atau 1 tahun dalam periode tertentu. Yang keempat itu ada contoh transaksi usaha. Jadi menurut saya transaksi usaha di toko Siva Store itu selaku transaksi usahanya yang aktivitas pertukaran barang atau jasa yang mempengaruhi pelaporan posisi keuangan perusahaan yang berupa pembelian dan pembayaran. Yang pertama, pemilik toko menyetorkan modal awal, misalnya 20 juta. Transaksi ini menunjukkan penambahan kas usaha. Nah, yang kedua, pemilik toko juga harus membeli persediaan barang dagangan seperti make up, kosmetik, skincare, alat tulis, dan fashion seharga 6 juta. Jadi transaksi tersebut juga dicatat. Yang ketiga, melakukan penjualan produk skincare, make up, fashion kepada konsumen atau pelanggan. Dan pemilik toko juga membayar operasional seperti listrik, wifi. Yang keempat, yaitu ada penjelasan laporan laba rugi dan neraca. Yang pertama kan ada laporan laba rugi, yaitu untuk menunjukkan keuntungan atau kerugian laporan keuangan yang digunakan untuk mengetahui hasil usaha perusahaan dalam periode tertentu, misalnya dalam jangka 1 bulan atau 1 tahun, 2 tahun. Dan ada neraca. Nah, neraca itu untuk laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan posisi laporan keuangannya. Di dalam neraca ada laporan utamanya yang mencakup ada aset, lalu ada liabilitas, yang ketiga ada equity. Jadi penjelasannya adalah jika aset itu apa yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya kas, persediaan barang, aset tetap. Lalu ada liabilitas, yaitu kewajiban yang harus dibayarkan, sedangkan modal yaitu modal bersih atau pemilik perusahaan tersebut memegang saham. Jadi neraca itu berfokus terhadap posisi keuangan. Menurut saya keduanya saling berhubungan karena laba bersih dan laporan laba rugi pasti akan masuk ke dalam komponen ekuitas, yaitu laba ditahan. Nah, yang kelima, yang terakhir itu pentingnya pencatatan keuangan. Menurut pendapat saya, pencatatan keuangan itu sangat penting sekali. Kita ambil contoh dari usaha kecil, yaitu toko Siva Store, yaitu toko skincare, perlengkapan make up, fashion, alat tulis. Jadi, pencatatan keuangannya itu bagi toko skincare sangat membantu cara pemasukannya berapa, labanya berapa di setiap harinya. Dengan pencatatan secara rutin, pemilik toko juga bisa mengetahui usahanya itu apakah untung, apakah rugi, dan juga memudahkan untuk mengelola ke depan usahanya nanti. Tanpa adanya pencatatan keuangan, uang perusahaan dan uang milik kita akan tercampur. Demikian penjelasan yang saya bisa sampaikan mengenai materi pengantar akuntansi. Semoga video ini dapat membantu dalam memahami konsep dasar akuntansi serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaiannya. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.